Nah lo, Rektor ITK terancam 6 tahun penjara gegara. Bilang mahasiswi berhijab manusia gurun. Siap-siap. Dilansir kontenislam.com. Karena ini sudah masuk pada ranah publik, ya saya kira pihak aparatur penegak hukum, dalam hal ini polisi, bisa mengambil inisiatif atau mencoba untuk memulai memitigasi terkait dengan apa yang ditulis oleh Pak Budi, sampai sejauh mana sebenarnya dimensi ini betul-betul melabrak ruang diskriminasi dan sangat berbau sara atau seperti apa. Nah, kita tunggu itu. Saya kira tidak ada salahnya polisi mengambil inisiatif dalam suasana. Sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak sepantasnya seorang rektor yang terdidik masih menggunakan terminologi yang berbasis sara dan mengaitkan kemampuan keagamaan dengan simbol-simbol tertentu seperti hijab dan lain sebagainya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Sang Pencipta apapun namanya ya, dalam keyakinan masing-masing agama. Nah, tetapi ada yang dinubuahkan melalui kitab suci, ada yang merupakan ayat-ayat yang kalau Islam menyebutnya ayat-ayat kauniyah. Jadi ada Qur'aniyah dan ada kauniyah. Jadi ada ayat-ayat yang non-Qur'ani. Nah, karena jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya sesuatu yang dimaksudkan juga untuk mempertebal iman dan akhlak. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tujuannya adalah tidak hanya sekedar untuk kesejahteraan umat manusia, tapi harusnya ditujukan untuk menambah kecintaan kita kepada Sang Pencipta, betapa dahsyat dan hebatnya Sang Pencipta itu. Karena ilmu yang diturunkan di dunia ini seperti tetes, ya, setetes air laut yang menempel di jari telunjuk kita. Itulah ilmu manusia. Sementara sisa samudranya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Islamofobia. Rektor ITK dinonaktifkan dan terancam 6 tahun penjara. Nah lo, Rektor ITK terancam 6 tahun penjara gegara. Bilang mahasiswi berhijab manusia gurun. Siap-siap. Dilansir kontenislam.com. Ahli hukum pidana Universitas Pajajaran Aji Ramdan menilai pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Budi Santoso Purwakartiko yang menyebut mahasiswi berhijab manusia gurun sudah masuk kategori ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Menurutnya, pernyataan Budi yang disampaikan di laman Facebooknya itu sudah dapat dipidana dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara dengan denda maksimal 1 miliar berdasarkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE. Di mana pasal tersebut menegaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Statement tersebut mengandung unsur ujaran kebencian dengan mengatakan tidak ada satupun yang menutup kepala ala manusia gurun. Statement tersebut dipersonifikasikan wanita berkerudung oleh para netizen di media sosial, katanya pada Minggu 1 Mei 2022. Aji menyebutkan dalam pernyataannya Budi juga tampak sengaja menggunakan diksi manusia gurun. Kalimat ini, lanjut Aji, jelas sangat berbahaya lantaran dapat memicu kebencian terhadap muslimah berhijab.
Di medsos jadi polemik dan viral. Yang memakai jilbab merasa tersudut karena statement tidak ada satupun menutup kepala ala manusia gurun, dengan statement disebarluaskan di media sosial supaya banyak orang tahu manusia gurun tidak layak menerima beasiswa LPDP. Disinilah muncul rasa kebencian kepada wanita berjilbab terangnya. Aji melanjutkan, informasi ini kalau memang diposting oleh Profesor Budi sendiri di media sosial, perbuatannya merupakan menyebarkan informasi elektronik dengan sengaja sebagaimana diatur pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Perbuatan yang bersangkutan juga memenuhi syarat kesengajaan menurut hukum pidana. Perbuatan tersebut memenuhi syarat kesengajaan yakni violence dan weapons. Pertama, pelaku berkehendak atau violence karena berposting sendiri di medsos violence. Kedua, pelaku bisa membayangkan akibatnya informasi tersebut tersebar luas di medsos atau weapons, paparnya. Lebih lanjut, ia menilai pernyataan itu tidak selayaknya disampaikan oleh guru besar yang merupakan seorang cendekiawan. Beliau sebagai seorang asesor calon penerima beasiswa seharusnya bersikap objektif tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dengan catatan calon penerima beasiswa LPDP bukan seorang pelaku kriminal dan berkelakuan baik berdasarkan catatan kepolisian. Setiap WNI berhak menjadi penerima selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh LPDP, apalagi sepengetahuan saya sumber dana LPDP sebagian besar berasal dari APBN, tidak ada unsur sara yang dijadikan syarat oleh LPDP. Silakan cek di website LPDP paparnya. Fadlizon, yang terpapar Islamofobia harus dihentikan. Masa LPDP bisa Islamofobia? Langkah tegas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Andin Hidianto, yang mengaku akan mengevaluasi pewawancara beasiswa agar tak ada diskriminasi suku, ras, agama, antar golongan atau sara, mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Evaluasi dilakukan setelah warganet diramaikan dengan unggahan status Facebook Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Budi Santoso Purwokartiko, di mana dia mengurai pengalamannya menjadi pewawancara beasiswa program LPDP. Status Budi Santoso yang kontroversi ini dimuat pada tanggal 27 April 2022, menjadi kontroversi lantaran Budi Santoso menyinggung tentang kata-kata langit dan penutup kepala ala manusia gurun. Sebaiknya mereka yang terpapar Islamofobia ini segera dihentikan, hasil seleksi dievaluasi. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu lantas mengurai pengalamannya yang pernah mendapat beasiswa dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Menurutnya tidak ada satupun pewawancara yang mempersoalkan masalah keyakinan agama dalam seleksi program beasiswa tersebut. Kok LPDP yang merupakan beasiswa dari uang rakyat Indonesia bisa Islamofobia, tutupnya. Andi Hadianto mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk terus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas para interviewer untuk menjamin pelaksanaan seleksi beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun untuk pemanggilan Budi Santoso, Andin menyebut bahwa hal tersebut adalah ranah dari Kemendikbudristek. LPDP menjunjung tinggi etika dan adab kepatutan serta toleransi dan tidak memperkenankan dan tidak menyetujui sikap dan ujaran kebencian serta sikap diskriminasi termasuk sentimen berdasarkan sara, tutur Andin. Sesuai ketentuan, interviewer juga harus mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas dan diharapkan melakukan seleksi wawancara secara profesional dan objektif, lanjut dia. Rektor ITK samakan mahasiswa berhijab dengan manusia gurun. Rocky Gerung, guru besar, otaknya kecil, ya begitu. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya pemberitaan mengenai Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Budi Santoso Purwokartiko yang dinilai rasis kepada para mahasiswi berhijab. Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Rektor ITK tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang profesor. Menurutnya pernyataan Rektor ITK yang menyamakan penutup kepala atau hijab sama dengan manusia gurun menunjukkan bahwa ia tidak layak disebut sebagai profesor. Namanya profesor
Tapi pengetahuan dia tentang atau kesadaran diri, dia itu tidak dicerminkan dari gelar dia, kata Rocky Gerung, seperti dikutip kabar Besuki dari kanal YouTube pribadinya pada 1 Mei 2022. Rocky Gerung lantas meminta Rektor ITK itu untuk mempertanggungjawabkan ucapannya dengan mengundurkan diri. Paling bagus dia itu mengundurkan diri, karena ini juga soal yang paling standar dalam moral. Kalau sudah melakukan hal yang buruk, itu secara etis sudah pasti buruk, ujar Rocky Gerung. Ada arogansi sebetulnya, seorang profesor dia betul-betul soal etik dalam ilmu pengetahuan. Kalau dia arogan, dia akan pamer kalau dia berhasil menguji orang dan salah cekan yang lain, itu namanya kompresor. Kompresor itu berisiknya doang, isinya cuma angin. Lain kalau kepala kan isinya aliran pikiran, ini cuma aliran angin kalau kompresor. Jadi guru besar otaknya kecil, ya begini jadinya imbuhnya. Seperti diketahui sebelumnya, Rektor ITK Budi Santoso Purwokartiko kini tengah ramai jadi perbincangan publik usai mengunggah sebuah tulisan di media sosial yang menceritakan pengalamannya saat mewawancarai mahasiswa calon penerima beasiswa LPDP. Dalam tulisannya itu, Rektor ITK dinilai rasis karena menyinggung soal mahasiswi berhijab yang dinilainya sama seperti manusia gurun. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14, dan 2 tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar opmin. Tulis Rektor ITK Budi Santoso Purwokartiko seperti dari laman Facebook pribadinya.